Shalom. Banyak gereja yang sudah lama berdiri tidak mengalami pertumbuhan, baik secara kualitas, secara kerohanian, dan kuantitas secara jumlah jemaat. Salah satu yang membuat gereja tidak bertumbuh adalah ketidaksiapan dari pemimpinnya. Kenapa sampai kayak gitu? Ya mungkin karena motivasinya yang salah, mungkin karena ya nggak dipilih dari awal gitu loh. Ya kalau sudah mau turun dan sebagainya, kalau sudah gak ada yang mau melanjutkan gitu. Maksudnya motivasi yang salah di pemimpin. Yang kedua kata kepaksaan, karena gak ada yang mau lagi gitu. Biasanya kan gitu. Terus yang ini penting lagi, lebih penting, tidak ada dukungan dari jemaat ataupun orang-orang yang lain yang ada di gereja. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja yang harus dilakukan supaya gereja itu bisa bertumbuh. Yang pertama itu pemimpin harus punya visi dan misi. Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Visi dan misi ini itu dimaksudkan untuk apa? Sebagai apa tujuannya? Ini kemana sih jemaat akan dibawa gitu loh. Kalau nggak ada tujuannya ya nggak tahu akan kemana, akan ya melenceng-melenceng gitu loh. Visi pun tidak akan tercapai juga kalau nggak ada misi gitu loh. Visi itu lebih apa ya, lebih kekal, tapi misi itu cara langkah-langkah untuk memenuhi visi itu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi itu. Gimana sih contohnya itu? Contohnya visinya misalnya ya memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Misinya misalnya menerapkan dua roh dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya juga misi ini dijabarkan, misalnya kalau misal di sekolah minggu ya misal buat orang boneka dengan ceritanya yang bisa membuat anak-anak itu bisa menerapkan dua roh dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada moto juga. Motonya sekali saya ikut Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus selamanya. Nah mungkin ini bisa ditambahkan program plus ya. Tapi plus-plusnya nggak aneh-aneh. Kayak pesta anak itu bisa dalam bentuk gathering, ya jalan-jalan keluar. Atau kalau misalnya dalam orang tuanya atau secara yang jemaat umum itu ada tanya jawab sambil ngopi, yang topiknya itu merupakan yang dibutuhkan oleh keluarga jemaat. Dan mungkin juga bisa olahraga bareng, kan sekarang lagi ngetren kan, mungkin lari ataupun main badminton ataupun main padel kan, yang kan banyak kan itu sekarang. Nah terus yang kedua, pemimpin dan jemaat rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Seperti yang katakan di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah di sini tuh maksudnya apa? Pemimpinnya semangat kan, penuh roh, maka jemaatnya itu nggak bakal loyo. Maksudnya loyo itu dalam hal gimana sih? Kayak jemaat itu males gitu.
ibadah gitu loh. Kalau misalnya pemimpinnya itu ya malas-malesan, kayak sekedar digelundung notok gitu loh. Bahasa kasarnya itu cuma digelundungkan aja, pokok asal jadi tiap minggu itu pasti ada kebaktian, pasti tengah minggu ada apa, doa malam, persekutuan doa atau apa. Tapi kalau pemimpinnya semangat, jemaatnya akan semangat, dan bahkan mungkin jemaatnya akan tambah banyak, dan mungkin sampai buat gereja cabang, sampai kritis gereja di mana-mana, mungkin itu ya. Yang ketiga, nah ini penting sekali, karena apa, jemaatnya itu harus rukun gitu loh, seperti yang ada di 1 Korintus 1 ayat 10 yang mengatakan, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Nah, ini mungkin banyak ya di gereja-gereja sekarang. Ini golongan ini, dan sebagainya. Jadi nggak buat rukun. Kayak bela pendeta tertentu, bela gereja tertentu gitu loh. Kenapa sih kalau misalnya nggak rukun itu? Angka itu di 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 7. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah aku menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi bukannya rohani? Nah, konteksnya di 1 Korintus ini tadi itu kan apa? Orang hanya yang apa? Oh, aku golongannya Paulus, aku golongan Apolos. Mungkin ada golongannya Petrus atau golongannya siapa lagi. Nah itu sampai saya di sini juga Paulus kan sempat bilang juga kan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Makanya harus rukun, meskipun beda orang dan sebagainya kan jadi sama aja, asalkan yang diajarkan itu kan benar. Maka itu akan membuat jemaatnya rukun, gak ada geng-gengan dan sebagainya itu. Ya kalau jemaatnya rukun, pasti gereja itu akan guyup dan gereja itu akan berkembang, dan juga mungkin bisa merintis gereja-gereja lagi ya itu ya. Terus yang keempat, yaitu perlunya adanya lead bank. Nah ini kenapa sih kok lead bank itu sangat-sangat dibutuhkan? Karena kan gereja itu kan tetap butuh yang namanya evaluasi. Ya orang-orang yang ada di full timer itu kan bukan orang yang sempurna kan? Ini tuh ada dasarnya ya di Alkitab. Kenapa harus gitu ya? Jadi waktu Yosua mau merobohkan tembok Yeriko ini kan ada 2 orang yang diutus Yosua. Ini ada di dalam kitab Yosua 2 ayat 1 dan 12. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah Laut Tebrau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Salah. Yosua ya, Yosua tadi bilangan. Yosua 2
2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas Sitim dan 2 orang pengintai. Katanya, pergilah dan amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah ke rumah orang perempuan sundal, yaitu Rahab, lalu tidur di situ. Lanjut ke ayat yang ke-12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku rahmat terhadapmu, kamu juga akan berlaku rahmat terhadap keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Nah, ini Yosua menyuruh. Kalau Yosua yang sebelumnya itu disuruh Musa bersama Kaleb untuk mengintai tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman pada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dan dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh semuanya pemimpin di antara mereka. Nah, sekali lagi litbang ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan gereja. Karena apa? Gereja itu tetap butuh masukan, ya kayak tadi yang dibilang. Karena yang di gereja itu bukan orang-orang yang sempurna gitu. Yang terakhir, yaitu jangan hanya fokus pada kebaktian kaya atau kebaktian umum. Nah, ini banyak terjadi di gereja-gereja. Kalau gereja-gereja yang rintisan sih nggak masalah sih ya, karena jemaatnya mungkin sedikit. Kalau gereja-gereja yang besar sampai cuma hanya fokus di kebaktian umum aja, sampai kebaktian youth-nya, teens-nya, dan bahkan sekolah minggunya diabaikan, itu juga salah. Seperti yang katakan di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamak mereka, tetapi murid-muridnya memakai orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu ia meluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya ke atasnya untuk memberkati dia. Pada umumnya, gereja itu mendirikan sekolah minggu, namun juga bisa terjadi karena sekolah minggu yang mendirikan gereja. Kenapa? Karena ketika keberadaan sekolah minggu dalam gereja memberikan dampak atau pengaruh terhadap pertumbuhan gereja, khususnya dengan generasi muda penerus gereja. Apalagi yang ada teen sama youth-nya ya, malah itu malah cepet ya, lebih cepat ya untuk pertumbuhannya, karena mungkin secara umur kan mereka untuk ke umum kan jauh lebih cepat kan ya, mungkin secara 10 tahunan lah, 10 tahun atau 15 tahun lah, atau bahkan 20 tahun kan nggak selama itu gitu. Maka itu ya, jadi kalau mungkin ya untuk mau gerejanya bertumbuh, gereja itu berkembang, itu harus ngapain sih? Harus gereja itu punya visi dan misi ya. Yang kedua, gembalanya dan juga jemaatnya itu memiliki roh yang menyala-nyala gitu ya. Kalau loyo ya mana bisa gereja itu bertumbuh atau bahkan gereja itu berkembang. Yang ketiga, jemaatnya rukun ya harus rukun lah. Kalau jemaatnya sampai pecah ya gimana gereja itu bisa tumbuh?
malah yang ada malah gerejanya tutup itu. Nah yang keempat, gereja itu juga perlu litbang. Karena apa? Orang-orang yang di gereja itu kan bukan orang-orang yang sempurna, maka perlunya evaluasi itu kan. Dan yang terakhir ya, jangan hanya fokus pada kebaktian kaya atau kebaktian umum, dan juga kita harus memperhatikan kebaktian sekolah minggu, teen dan youth, karena dari sekolah minggu, teen dan youth itu yang akan menjadi generasi penerus gereja. See you and God bless you.